Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope you in the good condition. Okay, before we start our lesson today, please recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learn science grade 4 with me, Mr. Anas. The material today, living and non-living things. What are living things? Living in bahasa adalah hidup, non-living itu tidak hidup. Things itu benda hidup dan benda tidak hidup. Apa saja itu? There is a great variety of things around us. Banyak macam benda-benda di sekitar kita. Some of these things are live. Beberapa dari mereka adalah hidup. They are called living things. Dinamakan living things. Jadi benda yang hidup, mereka dinamakan living things. Seperti animals, plants, and people are called living things. Di binatang, tumbuhan, dan manusia disebut makhluk hidup atau living things. Non-living things, things that are not alive, such as toys, chairs, and water are example of non-living things. Mainan, ada kursi, ada air, dan yang lain yang tidak hidup dinamakan non-living things. Things dibagi menjadi dua, divided into two. The first is living things and second non-living things. This is example of living: mushroom, flowers, zebra, tree, crocodile, birds. And non-living things like teddy, ball, doll, chair, cloth, skateboard. And then living things need air, food, and water. Benda hidup membutuhkan udara, makanan, serta air. Untuk apa? To live and grow. Untuk bertahan hidup dan berkembang biak atau tumbuh. Look at the picture. Lion drinking water. A monkey eating fruit. And then the birds feeding the flower. How do people get the air, food, and water they need? Bagaimanakah orang memperoleh udara, makanan, serta air yang mereka butuhkan? People take in air using lungs. Jadi manusia memperoleh udara menggunakan paru-parunya. Jadi dihirup dan dikeluarkan menggunakan lungs, paru-paru. People eat plant and animal for food. Manusia memakan tumbuhan, tanaman, dan hewan sebagai bahan makanan. People get the water they need by drinking. Jadi manusia memperoleh air yang mereka butuhkan dengan diminum. Some water also comes from the food people eat. Nah, beberapa air juga didapatkan dari makanan. Contohnya fruit, banyak mengandung air, water, seperti jambu air, mangga,
jeruk, dan lain-lain. Next, living things move. The characteristic of living things, the first is move. Bisa bergerak atau berpindah tempat. Most animals can move from place to place. Kebanyakan binatang bisa berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya karena mereka ada kaki. Bagaimana tumbuhan? Karena tumbuhan biasanya akarnya dalam tanah dan tidak bisa berpindah tempat satu ke tempat yang lain. Some plants such as water lily. Ini ada contoh water lily. Dia bisa open their flower in the morning and close them at night. Membuka bunganya, kelopak bunganya pada pagi hari dan menutup kelopak bunganya pada malam hari. Karena dia ada rangsangan cahaya matahari. Jadi itu merupakan contoh tumbuhan itu juga bisa bergerak. Other example of plants that can move their part include sunflower plants. Contoh yang lain dari tumbuhan bisa bergerak yaitu bunga matahari. Mereka bisa bergerak mengikuti arah cahaya matahari. Apabila terbit ya menghadap ke timur. Apabila tenggelam, apabila mau tenggelam kan menghadap sinar mataharinya ke barat. Venus flytraps, tumbuhan penangkap serangga, itu juga bisa membuka dan menutup kelopaknya. And mimosa, putri madu, apabila kita sentuh, dia akan mingkep atau dia akan terkena rangsangan jadi mingkep, menguncuk. Itulah macam-macam dari tumbuhan yang menunjukkan mereka juga bisa bergerak, move, karena suatu rangsangan dari luar. Okay, that's all our material today. If any question, please write in the comment column. Jadi bisa bertanya lewat komentar atau bisa menghubungi Mister langsung jika ada pertanyaan. Thank you very much for your attention, and tetap belajar di rumah, gunakan waktu sebaik mungkin, jaga kesehatan.